Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang akan mempraktekkan bagaimana menginstal VirtualBox ya. Nah, saya rasa kalau menginstal VirtualBox semua sudah bisa ya. Nah, tinggal buka, install, kemudian nanti akan ada fitur, misalkan begini ya, saudara. Sebelum ke Pinet Lab, Anda harus ada VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kelompok mana yang belum? Dika, Rehan belum? Belum ada VirtualBox? Ada. Tadi yang belum, Arif? Ada. Oke, berarti kalau misalkan VirtualBox tidak ada masalah ya. Oke. Nah, nanti kalau belum ada nanti tinggal yes ya. Nanti ikuti langkah selanjutnya, tinggal next ya. Nah, kalau sudah ada VirtualBox, Anda buka nanti ya. Setelah ini, sebelum istirahat atau setelah istirahat, Anda buka file di aplikasi ASJ nanti, file vnet underscore 4.2.10.opa ya, itu ya. Nah, itu kan di flash disk ya. Sebentar. Nah, nanti kalau sudah ada, dikopikan file-nya ke komputer masing-masing, kemudian double klik aja. Ya, double klik. Bentar ya. Sambil VirtualBox-nya terbuka. Bentar ya. Nah, kalau sudah double klik, saudara-saudara, tadi kan double klik ya, itu akan mengarahkan ke berkas file yang disimpan itu ya. Tadi kan di double klik ya. Nah, sebenarnya ini tidak ada. Nah, ini ke sini. Ini berkasnya ada di sana ya. Berarti nanti kamu file apa yang ada di saya, kopikan di salah satu komputer, di salah satu folder ya. Nah, setelah ini di pengaturan tipe OS-nya Ubuntu, kemudian berikutnya ya. Kemudian pengen disimpan di mana? Kalau misalkan secara default, misalkan di C user VirtualBox. Nah, ini kalau mau nggak mau pusing, udah aja tinggal selesai. Ya, udah selesai. Kemudian dicek dicek pengaturan ya. Bentar. Ini tinggal di close aja. Di pengaturan, terlalu cepat nggak? Bagian tampilan ya. Ini kan terdeteksi tidak valid ya. Nah, tidak valid, mesin virtual memakai grafis PSDA gitu ya. Nah, ini di bagian ini. Bentar. Tampilan. Ini akan secara otomatis. Lebih dari memori komputer host diserahkan ke mesin virtual. Nah, maka memorinya harus dikecilin. Nah, ini masih mengimpor ya.
nanti belum 100%. Ditunggu dulu. Nah, pastikan ininya sampai 100% ya. Jadi proses ini lumayan lama ya. Tergantung dari spek komputer. Kalau spek komputernya semakin bagus, maka mengimpornya semakin cepat, begitu ya. Nah, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kembali ke pengaturan. Ini namanya Pinet gitu aja ya. Pinet Ubuntu 64 udah benar. Ininya nah, di sini kalau ada lebih dari 80 memori komputer host. Nah, jadi kalau memorinya di tengah-tengah aja. Oh, bukan memori ini. Bentar, bukan memori ini. Kemudian ininya disarankan apa? VM. Nah, ini yang ini. Nah, ini memorinya masih kurang ya. Sistem memorinya di tengah-tengah aja. 4096. Nah, dipastikan di sininya sudah tidak ada tanda seru. Di sistemnya 64 ya. Nah, kemudian di sini di sistem ya 4096 tergantung dari memorinya. Kemudian di bagian pengendali grafisnya PMSPGA ya gitu ya, sehingga tidak ada tanda seru lagi. Kalau sudah, tinggal klik OK. Kalau sudah, tinggal jalankan ini dalam proses menghidupkan virtual box-nya ya. Nah, ini kalau seperti ini ya, ini bisa close. Nanti istirahatnya setelah ini bisa ya. Kemudian setelah itu istirahat ya. Setelah istirahat kita ngopikan ke masing-masing komputer. Setelah itu kita praktek bareng ya, berdasarkan video ini.
Ini loading, lagi nge-loading Pinet Lab ya. Jadi Pinet Lab itu seperti yang Anda kira, tidak semudah langsung. Itu kan udah yang kemarin praktik udah jadi ya. Jadi di belakang layar tuh harus disiapkan seperti ini dulu. Di belakang layarnya. Udah bangun yang bobo tadi? Udah nyenyak? Udah mimpi belum? Tadi ngimpi? Enggak? Enggak. Ngantuk berat ya? Nanti bobonya tidak akan dibangunin, tapi setelah jam 4. Misalkan masuk ke kelas, bobo di sana udah nggak apa-apa, nggak dibangunin. Ya nggak akan ngeganggu. Ya nggak apa-apa, tinggal bawa dari rumah. Nah ini juga saudara-saudara, kalau komputernya speknya kurang akan lambat ya. Makanya gunakan. Nah ini termasuk laptop saya juga termasuk yang sedang ya, tidak bagus-bagus amat gitu ya. Sehingga performanya nggak cepat gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini sudah selesai ya. Misalnya untuk loginnya ya, root ya, root, passwordnya Pinet. Tapi ini tidak akan kelihatan ya, tidak akan kelihatan. Nah, kemudian di sini sudah ada alamatnya 192.168.159. Nah, maka kita langsung aja saudara-saudara ya ke sini. Bikin password baru ya. Passwordnya misalkan ini enggak. Bentar, ini keyboardnya belum masuk ya. Oke, ini nggak apa-apa, tidak perlu ganti password. Tapi kita ingat ke tadi itu berapa? 59 ya alamatnya. Maka kita langsung ke sini.
192 168 159. Nah, sudah seperti ini, saudara-saudara. Tadi kan dipanggil ya. Maka Anda jangan mode online, tapi offline mode ya. Klik. Jadi kalau misalkan kliknya online mode udah gagal nantinya. Harus online. Nah, password defaultnya admin passwordnya pnet, masukkan 06, login. Di sini kan ada defaultnya admin pnet gitu ya. Ini loadingnya lama. Kalau beli es tuh bisa ya, beli es dulu enggak kata. Masih nunggu loading ya. Gimana Dika, ada gambaran? Ada apa? Cara nginstalnya. Oke, nanti saya videonya diupload di YouTube ya. Nggak mesti di like ya, nggak mesti, cuman lihat aja ya. Nah ini Pnet buatan kita, nanti masing-masing punya ya di komputer masing-masing. Sudah jadi ya, sudah jadi. Nanti ada pengaturan akun. Nah nanti di pengaturan akunnya per kelompok punya punya kata sandi masing-masing, misalkan Siska ya dan lain-lain. Nah ini sudah punya akun masing-masing. Sudah sampai sini dulu untuk ini. Jadi hari ini install. Dan begini saudara-saudara, nanti izinkan Pnet Lab yang Anda buat untuk digunakan juga TKJ yang lain ya. Atau misalkan kalau TKJ yang lain enggak ya, kita bikin lagi ya. Dibikin lagi admin Pnet. Kok ini keluar sendiri ya? Tapi kalau pertama itu ya ininya harus nyala dulu ya. Kalau VirtualBox-nya nggak jalan, Pnetnya nggak bisa diakses. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan sholat duhur ya. Ini jadi targetnya nanti setelah sholat duhur ngopin file yang ada di flashdisk saya ke setiap kelompok, kemudian menginstalkan sesuai dengan nanti video ya. Setelah itu udah sampai sini dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.